anak-anak, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu Tantri. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak Ibu? Sehat-sehat semuanya? Iya, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Jadi kalian semua itu harus tetap menaati protokol kesehatan, yaitu 5M. Ada yang tahu 5M itu apa saja? Iya, 5M yang pertama adalah menjaga jarak. Yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan bersih dan benar ya anak-anak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Nah anak-anak, dengan begitu kita dapat mencegah penyebaran COVID-19 dan niscaya pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Jadi kalian harus disiplin dan taat ya dalam mematuhi protokol kesehatan. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa akan Ibu Guru pimpin. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, Ibu Guru ingin mengingatkan kalian bahwa kita harus tetap bersyukur. Karena bersyukur merupakan bentuk berterima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur kita tadi pagi sudah bisa bangun tidur. Bersyukur kita masih bernafas. Bersyukur kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Bersyukur masih bisa bersama keluarga, dan bersyukur anak-anak Ibu masih bisa bersekolah. Nah anak-anak, masih banyak anak-anak yang seumuran kalian tidak bisa bersekolah karena banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak sekolah. Jadi anak-anak Ibu harus bersyukur karena masih bisa sekolah. Tentunya bersekolah di SD Saraswati 6 Denpasar yang sangat luar biasa. Nah anak-anak, Ibu Guru mau tanya, masih ingat tepuk PPK? Ayo kita coba ya tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, pinter ya anak-anak Ibu. Jadi kita tidak boleh melupakan PPK tersebut, tepuk PPK yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah religius, kemudian nasionalis, mandiri, gotong royong, dan juga integritas. Nah, jadi kalian harus ingat itu. Nah anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah bersyukur, kita sudah tepuk PPK, dan waktunya kita masuk kelas. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kelas. Kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Siapkan buku dan alat tulismu. Catat hal-hal yang sudah siap? Oke, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Nah anak-anak, kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana cara mencari informasi di dalam sebuah teks dengan menggunakan 5W dan 1H. Apa saja? Ada masih ingat 5W plus 1H? Iya, 5W plus 1H itu adalah what atau apa. When, kapan? Where, di mana? Why, mengapa? Who, siapa? Dan how, mengapa? Nah,
Itu yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara menceritakan kembali isi teks di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah poster. Nah, anak-anak, dalam menceritakan kembali isi teks tersebut, ada hal-hal penting yang harus kalian ketahui. Apa saja ya hal-hal penting itu? Hal-hal penting itu yang pertama adalah menceritakan kembali isi teks menggunakan bahasa kita sendiri. Yang kedua adalah menguasai materi dengan cara mencatat ide-ide pokok. Yang ketiga adalah menjelaskan isi teks tersebut secara terperinci. Dan yang keempat adalah dalam menjelaskan pengucapan kita itu harus jelas dan intonasinya itu harus tepat. Nah, anak-anak, dengan begitu kita bisa menceritakan kembali isi teks yang ada di dalam sebuah cerita maupun di dalam poster. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana sih cara menceritakan kembali isi teks yang ada di dalam poster. Ibu guru akan mengeluarkan posternya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Cring. Nah, itu adalah poster yang sudah Ibu cari di Google ya anak-anak sebagai contoh. Nah, posternya berjudul Jaga Kesehatan Organ Pernafasan Kita. Nah, kita mulai ya anak-anak. Jaga kesehatan organ pernafasan kita. Organ pernafasan manusia itu adalah paru-paru. Organ pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, kemudian bronkiolus, dan alveolus. Alveolus adalah gelembung-gelembung udara yang ada di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran udara. Untuk menjaga organ pernafasan kita, caranya adalah menghindari polusi, tidak merokok, karena di dalam rokok terdapat zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan organ pernafasan kita. Kemudian, caranya adalah olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup, serta diimbangi dengan minum air putih yang lebih banyak, agar debu yang ada di dalam diri kita atau yang melekat di paru-paru kita itu bisa terbuang melalui kotoran, sehingga kita harus banyak minum air putih. Itulah cara bagaimana menjaga kesehatan organ pernafasan kita. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara menceritakan kembali isi teks yang ada di dalam poster. Jadi, apabila ibu guru meminta anak-anak membuat poster, kemudian dapat menceritakan kembali apa sih isi teks yang ada di dalam poster yang anak-anak sudah buat. Tentunya dengan mencermati hal-hal penting bagaimana menceritakan kembali isi teks tersebut. Pasti kalian bisa kan? Bisa kan? Oke. Ibu percaya bahwa anak-anak ibu sangatlah pintar. Nah, anak-anak, tadi itu adalah muatan bahasa Indonesia dengan materi kita hari ini adalah menceritakan kembali isi teks. Nah, anak-anak, di poster yang ibu guru tunjukkan tadi itu ada larangan jangan merokok. Kenapa ya tidak boleh merokok? Ya tentu saja tidak boleh ya anak-anak. Karena merokok itu dapat mengganggu fungsi pernafasan kita dan dapat merusak organ pernafasan kita.
Karena di dalam rokok itu banyak sekali zat-zat kimia yang berbahaya loh anak-anak, yang terdiri dari nikotin, tar, dan karbon monoksida. Dengan zat-zat itu, apabila orang-orang terus merokok, itu akan merusak organ kita, organ pernafasan kita, yaitu paru-paru. Ibu guru mau menunjukkan ya anak-anak, yang mana paru-paru yang sehat, mana paru-paru yang sudah diracuni oleh zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini adalah paru-paru yang bersih dan paru-paru yang sudah rusak akibat sering merokok. Paru-paru yang berwarna pink atau kemerahan itu adalah paru-paru yang sehat, yang sudah dijaga, sudah dirawat dengan baik. Dan paru-paru yang berwarna hitam yang mengerikan itu adalah paru-paru yang sudah tersentuh oleh zat-zat kimia yang didapatkan melalui merokok, yaitu ada zat nikotin, tar, dan karbon monoksida. Jadi terlihat beda ya anak-anak, yang sehat dan yang kurang sehat akibat merokok. Nah anak-anak, yang lebih penting lagi supaya kita menghindari rokok tersebut, rokok itu selain menyebabkan gangguan pada organ pernafasan kita, mengganggu fungsinya, merokok itu dapat menyebabkan penyakit lain. Salah satunya yaitu mudah terserang penyakit lumpuh pada otak kita. Yang kedua, berisiko mengalami penyakit kanker pada paru-paru. Yang ketiga adalah menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Nah, yang kelima itu penyakitnya bisa mengganggu kesehatan janin pada ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi, merokok itu sangat berbahaya loh ya anak-anak. Tolong hindari dan jauhi hal tersebut agar kita sehat, organ pernafasan juga kita sehat, agar paru-paru kita sehat, tidak hitam seperti paru-paru yang sudah terkena zat-zat kimia berbahaya. Nah anak-anak, untuk dapat menjaga kesehatan organ pernafasan kita, tentunya kita harus menjalankan atau memenuhi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk menjaga dan merawat kesehatan organ kita yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya bertanggung jawab menjaga kebersihan di rumah saja, tapi di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kalian berada, kalian bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan, yang di rumah itu seperti apa ya? Ada yang tahu? Tepat sekali, yaitu menjaga kebersihan lingkungan di rumah dengan membantu pekerjaan orang tua. Jadi, misalnya orang tuanya menyapu, kita ikut menyapu, mengepel, membersihkan kaca-kaca dari debu. Karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, debu itu dapat mengganggu organ pernafasan kita. Selain membantu pekerjaan orang tua, apalagi ya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan di rumah? Iya, dengan merapikan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya. Karena di rumah kalian pasti banyak ada tempat sampah.
Jadi tidak ada alasan lagi untuk membuang sampah sembarangan. Nah, itu tanggung jawab kita di rumah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, tanggung jawab di sekolah itu seperti apa ya? Nah, waktu kalian belajar luring atau belajar di sekolah, di kelas, pasti ada jadwal piket. Nah, piket itu merupakan suatu tanggung jawab kalian dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Menyapu lantai kelas, mengepel lantai kelas, mengelap jendela agar tidak berdebu, sehingga organ pernafasan kalian bisa dijaga dan dirawat kesehatan organnya. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, bagaimana caranya? Tanggung jawabnya seperti apa? Ya, tanggung jawabnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak ibu lagi jalan-jalan di mall atau di taman kota, kalian habis makan sesuatu, lalu kalian ingin membuangnya, ternyata tidak ada tempat sampah. Jangan kalian buang sembarangan. Kalian simpan, kalian bawa dulu sampahnya, kemudian kalian simpan dulu sampai menemukan tempat sampah, baru kalian buang. Jadi kalian sudah bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tetapi membuang pada tempatnya. Nah, itu ya anak-anak, tanggung jawab kita dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga organ pernapasan kita itu tetap terjaga. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke anak-anak, sekarang bagaimana kalau kita membuat cerita bergambar? Masih ingat cerita bergambar itu apa? Iya, cerita bergambar adalah suatu gambar yang dipadukan oleh kata-kata yang di dalamnya sudah ada alur cerita. Ibu guru mau tanya nih, cerita bergambar itu disebut juga apa ya? Masih ingat tidak? Iya, jadi cerita bergambar disebut juga dengan komik. Nah, siapa nih yang suka membaca komik? Iya, pasti anak-anak ibu suka membaca komik karena komik itu sangat menarik. Nah, anak-anak, untuk membuat cerita bergambar, sekarang ibu akan memberikan tips-tipsnya. Nah, ibu akan memberikan tips kepada anak-anak ibu untuk membuat cerita bergambar. Apa saja tipsnya? Penasaran? Oke. Jadi tipsnya yang pertama untuk membuat cerita bergambar adalah menentukan tema. Jadi kita tentukan dulu temanya. Mau tema apa? Atau nanti ibu guru aja yang kasih temanya. Jadi kalian bisa membuat cerita sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, setelah menentukan tema, yang kedua adalah menentukan objek yang akan digambar. Nah, jadi misalnya nih anak-anak, kalian mau objeknya adalah keluarga. Jadi kalian akan buat bapak, ibu, kakak, adik, dan anak-anak. Jadi itu adalah objeknya atau gambar yang akan kalian buat. Nah, setelah menentukan tema, menentukan objek, dan juga yang ketiga adalah membuat sketsanya. Nah, kalian buat dulu sketsanya menggunakan pensil. Jangan awal-awal kalian menggunakan spidol. Nanti kalau kalian salah sedikit, kalian akan mengulang karena tidak bisa dihapus. Jadi untuk membuat sketsa, kita pakai pensil dulu ya anak-anak. Nah, yang keempat adalah membuat yang lebih detail lagi dari sketsa tersebut. Didetailin lagi apa ya kira-kira kurang, tambah lagi sehingga menjadi gambar yang sempurna.
setelah kita menentukan tema, objek, dan menebalkan detail-detail tersebut sehingga menjadikan gambar yang sempurna, nah sekarang kita akan masuk ke tahap menebalkan dan mewarnai. Nah anak-anak, menebalkan kalian bisa menggunakan spidol, kalian bisa menggunakan drawing pen. Nah, itu kalian bisa gunakan untuk menebalkan gambar kalian. Kemudian masuk ke tahap mewarnai. Nah, pada tahap mewarnai itu ada 2 teknik loh anak-anak. Apa saja ya teknik mewarnai? Oke, jadi teknik mewarnai itu ada 2. Itu ada teknik kering dan juga teknik basah. Nah, apa bedanya ya Ibu Guru tekniknya itu? Teknik kering itu adalah kita tidak memerlukan air atau minyak. Jadi media yang kita gunakan adalah media kering. Contohnya pensil warna dan krayon. Pensil warna dan krayon kan tidak memerlukan air atau minyak. Jadi kedua itu masuk ke dalam teknik kering. Nah yang kedua itu adalah teknik basah. Jadi teknik basah ini kebalikannya dari teknik kering. Tadi teknik kering tidak memerlukan air dan minyak. Sekarang teknik basah memerlukan air dan juga minyak. Nah apa saja yang memerlukan air dan minyak? Tentunya dalam teknik basah itu adalah cat air dan juga cat minyak. Cat air memerlukan air, cat minyak memerlukan minyak. Jadi cat air dan cat minyak itu termasuk ke dalam teknik basah. Nah, sudah paham ya anak-anak membedakan teknik kering dan teknik basah? Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kalau kalian ketinggalan, kalian bisa play kembali atau replay lagi video ibu dan catat hal-hal yang penting. Ingat ya anak-anak, nanti di saat penilaian atau penugasan, tolong dikerjakan dengan baik-baik. Baca terlebih dahulu dan cermati terlebih dahulu materi yang sudah diberikan di Google Classroom. Baru kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan, agar kalian paham tentang materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tersenyum. Sampai jumpa!